Innal haya sak temene rasa isin, wal imana lan iman. Iku kurina dan barengake apa haya wal iman. Jami'an hale sekabehane. Fa idza rufi'a mongko ing dalem nalikane den ilangake apa ahaduhuma salah sijine iman wal haya. Rufi'a mongko den ilangake apa al-akharu kang weneh. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Kata Nabi, iman dan rasa malu itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berbarengan. Sehingga apabila salah satunya dihilangkan, maka yang satu lagi juga akan hilang. Sehingga kita bisa menengarai bahwa adanya iman, adanya rasa malu. Adanya rasa malu, adanya iman. Orang yang tidak punya rasa malu sudah dipastikan tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman sudah dipastikan tidak punya rasa malu. Sehingga kita bisa ngerti itu. Orang dikatakan beriman kalau punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu ya tidak punya iman. Nah, malu di sini apa maksudnya? Malu di sini adalah malu dalam hal keburukan. Kalau sudah melakukan keburukan, dia malu. Atau akan melakukan keburukan, dia malu. Sehingga nanti pada gilirannya dia tidak melakukan keburukan. Sayangnya kebanyakan dari kita itu sekarang adalah nggak malu ketika akan melakukan keburukan dan telah melakukan keburukan. Nah, kalau sudah tidak ada rasa malu dalam pada saat ketika akan melakukan keburukan dan telah melakukan keburukan, maka kejahatan-kemungkaran itu akan terus kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita malu mau melakukan maksiat, kita malu. Alhasil bagaimana? Akan lebih sedikit maksiat atau kemungkaran yang kita lakukan. Kalau kita malu telah melakukan satu perbuatan maksiat, maka besok dan atau setelah melakukan itu kita akan cepat-cepat bertobat. Tobat itu bagaimana? Tobat itu menyesali apa yang telah diperbuat. Tobat itu berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Tobat itu adalah meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada orang yang kita salahi. Nah, sehingga pada gilirannya ketika orang sudah bertobat, besok nggak akan mengulangi lagi kejadian yang sama atau kemaksiatan yang sama. Itu efek malu. Orang punya malu pasti akan menghentikan perbuatan maksiatnya. Sering saya ceritakan, dalam beberapa literatur hikayah, ya, ada sebuah hikayah atau cerita yang menceritakan ada orang yang senang sekali maksiat. Dia main judi, dia main perempuan, dia mabuk-mabukan. Berangkat dia itu setelah maghrib, pulang nanti sebelum subuh untuk maksiat itu. Ke tempat judi, ke tempat perempuan, dan minum-minuman. Terus dilakukan. Satu ketika, dia kalah judi. Ketika dia main judi itu kalah, uangnya habis semua. Lantas kemudian baju dan celananya ditaruhkan untuk main judi. Kalau sudah baju dan celana ditaruhkan berarti dia telanjang. Nah, ketika ditaruhkan celana dan baju untuk main judi itu, kalah lagi. Akhirnya dia telanjang benar. Setelah telanjang benar, dia malu. Malu terus kemudian pulang dalam keadaan mabuk.
Di tengah-tengah mabuk itu kok kemudian melewati sebuah masjid. Dia pingsan di masjid itu saking pusingnya kepalanya, saking banyaknya pengaruh minuman keras di dalam dirinya. Pingsan. Pingsan itu setelah pingsan kan banyak orang sholat subuh di masjid itu. Lantas kemudian orang-orang itu setelah sholat subuh pulang, kok melihat ada orang pingsan begitu. Dalam keadaan telanjang. Akhirnya disamperin, begitu banyak orang sholat subuh, nyamperin itu semua dikira mati atau bagaimana. Disamperin kemudian dibangunkan, oh ternyata bangun. Bangun-bangun dia kaget itu. Karena dia sudah sadar tidak mabuk lagi, kaget. Loh, kok saya telanjang? Baju saya nggak ada. Celana saya tidak ada. Pokok telanjang bulat. Akhirnya dia malu sekali. Dilihat orang banyak sebegitu banyaknya. Akhirnya diantarlah orang ini ke tempat rumahnya sambil nangis. Saking malunya dirinya karena dirinya dalam keadaan telanjang dilihat banyak orang. Dia berpikir bahwa ya Allah, kok sampai segininya saya pingsan dalam keadaan telanjang. Kok sampai segininya saya gila terhadap permainan judi itu sampai kemudian saya taruhkan baju dan celana saya. Nangis, gugup, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya kotor. Main judi sampai sebegitunya, mabuk sampai sebegitunya. Alhasil bagaimana? Dengan rasa malunya tadi itu, dia nangis tadi dan kemudian menyesali segala apa yang pernah diperlakukannya. Dia main judi, dia sesali. Karena menyebabkan keadaannya semacam tadi itu. Pertaruhkan celana dan bajunya, sehingga dia telanjang. Main perempuan juga dia sesali. Karena sebab main perempuan tersebut, nggak bisa main perempuan kalau seandainya tidak minum. Terus kemudian minum minuman keras yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri dan kemudian dalam keadaan pingsan, sadar-sadar dalam keadaan dilihat banyak orang. Nangis sampai di rumah itu juga nangis. Rasa malunya begitu sangat di dalam hatinya. Alhasil dia itu, ya Allah, saya tidak akan ngulangi lagi. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa orang malu ketika melakukan satu kemaksiatan itu akan menghentikan kemaksiatannya. Tapi kalau ada orang nggak pernah malu terhadap kemaksiatannya, besok pasti diulangi lagi. Ya enggak? Dan ini banyak di antara kita tuh. Kalau maksiat nggak punya malu, justru kemudian diceritakan kepada orang lain, dan orang lain pingin melakukannya. Ya enggak? Ada kawanmu yang pacaran, cerita sama kamu, saya senang banget kemarin ketemu dengan pacar saya, dibonceng, dibawa ke pantai, dibelikan lotek, ya pecel, pokoknya bahagia banget seperti hidup di surga katanya. Akhirnya yang kawan lain itu yang ngedengerin maksiatmu. Karena kamu ngomong semacam itu, dia berpikir, iya paling enak ya pacarannya, punya pacar enak ya. Gitu. Wes tak pacaran. Nah ini namanya apa? Kemaksiatan yang tidak diiringi dengan rasa malu dan diceritakan kepada orang lain, nular kemaksiatan itu. Saya pernah melihat di alun-alun itu banyak orang duduk-duduk cewek sama cowok seolah memang pacaran. Nah ketika kita melihat itu, pingin tidak? Pasti pingin itu. Dan itu mereka tidak malu terhadap melakukan itu. Sehingga ya tentunya akan mendorong orang lain untuk melakukan itu. Apalagi di sekolah, ya enggak?
Kalau sudah tahu kawannya punya pacar, kita seolah-olah pengen nyaingi. Kita juga punya pacar. Itu kemaksiatan itu. Kemaksiatan yang tidak diiringi dengan rasa malu. Maka tadi dikatakan oleh Nabi, sifat malu ini sangat penting untuk menunjukkan keimanan kita. Adanya sifat rasa malu itu maka menunjukkan adanya iman. Tidak adanya sifat rasa malu itu maka menunjukkan tidak adanya iman. Makanya malu ini penting ya. Bahkan sebuah kata pepatah mengatakan al-haya ra'su kulli khairin. Coba ulang lagi. Rasa malu itu adalah pokok daripada kebaikan. Kita taubat itu sifat mahmudah. Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah itu cinta terhadap orang-orang yang taubat. Cinta Allah dengan orang yang taubat. Nah, karena itu punya sifat rasa malu. Nah, sebaliknya rasa malu itu tidak boleh ada pada kema'rufan, kebaikan. Ngaji itu baik atau tidak? Jangan pernah malu. Sehingga nanti kalau di rumah ada orang tadarus, kamu ikut tadarus jangan malu. Terus kemudian kok kamu diminta untuk kultum. Kuliah 7 menit, ceramah 7 menit. Jangan malu. Siap, katakan. Kamu mau untuk itu. Itu baru santri. Karena apa? Santri itu hanya malu pada sesuatu yang mungkar. Tidak malu kepada sesuatu yang taat. Nah ini kadang-kadang dibalik. Ya, disuruh baik, malu. Kemudian kok maksiat, gak malu. Kebalik. Santri itu harusnya sebaliknya. Kalau dalam taat, dia gak malu. Kalau dalam maksiat, dia wajib malu. Sehingga dia tobat.